Assalamualaikum pemirsa, jumpa kembali dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang untuk Anda lewatkan. Pemirsa Mozaik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki yang baik bagi semua makhluk di muka bumi, khususnya manusia sebagai khalifah yang bertugas memelihara bumi. Begitu banyak rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuknya adalah makanan. Makan sebenarnya juga termasuk salah satu ibadah kepada Allah, yaitu mensyukuri nikmat. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus memperhatikan makanan kita. Islam juga menganjurkan kepada kita untuk memakan makanan yang baik, dalam waktu yang teratur dan dalam jumlah yang cukup, sehingga badan tetap sehat dan mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan saja, asal dapat menegakkan tulang rusuknya. Tetapi bila ia terpaksa melakukannya, maka hendaklah sepertiga dari perutnya itu diisi dengan makanan, sepertiganya dengan minuman, dan sepertiganya lagi dengan nafasnya atau udara dikosongkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pemirsa, Islam jelas mengatur agar selalu menjaga pola makan supaya tubuh tetap bugar. Tapi tahukah Anda jika kini banyak di antara kita yang sering menolak makanan dan bahkan memuntahkannya dengan percuma hanya demi menjaga keindahan tubuh? Ya, dua gaya hidup menyimpang yang kini semakin populer adalah anoreksia dan bulimia. Anoreksia adalah gangguan makanan dengan gejala fisik selalu menolak makanan karena adanya kekhawatiran akan bertambah berat badannya. Pengidap anoreksia selalu tidak puas dengan penampilan fisiknya, meskipun dalam pandangan umum dirinya sudah tampak kurus. Sedangkan bulimia adalah kelainan cara makan dengan gejala yang disebut Bing. Bing adalah pola makan secara berlebihan, kemudian melakukan pembersihan dengan cara memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan. Selain dengan cara memaksa memuntahkan makanan, pengidap bulimia juga mengkonsumsi obat pencuci perut dengan harapan semua makanan belum sempat dicerna dan diserap nutrisinya, sehingga berat badan tetap terjaga. Tak sedikit selebritis Amerika dan Eropa yang mengidap anoreksia dan bulimia karena obsesi terhadap penampilan langsing ideal. Berikut beberapa selebritis dunia yang pernah mengalami kelainan makan anoreksia atau bulimia. Selebritas pertama adalah Lady Gaga. Lady Gaga pernah mengidap anoreksia sejak berusia 15 tahun akibat diet ketat demi mendapatkan bentuk tubuh yang diidamkan. Berbeda dengan Lady Gaga yang mampu keluar dari perangkap anoreksia dan bulimia, kakak beradik Luisel dan Eliana Ramos yang berkarir sebagai model di Uruguay meninggal dunia akibat kelainan makan ini. Ironisnya, Luisel meninggal dunia dalam acara fashion show di Uruguay. 3 bulan sebelum kematiannya, Luisel hanya mengkonsumsi sayuran selada dan minuman diet, sehingga berat badannya hanya 44 kg, dengan tinggi badan 175 cm. 6 bulan berselang, Eliana, adik dari Luisel, menyusul kepergiannya akibat menderita kekurangan gizi. Pemirsa, tindakan diet yang terlalu ketat dan puasa di luar tuntunan syariat Islam, serta berlebih-lebihan seperti yang dilakukan para pengidap bulimia, termasuk perbuatan kufur nikmat, sebuah perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Selain termasuk dalam perbuatan kufur nikmat, kelainan anoreksia dan bulimia juga mendatangkan bahaya penyakit bagi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 79. Pemirsa Mozaik Islam, bencana penyakit yang diakibatkan kelainan anoreksia dan bulimia adalah gangguan fungsi pencernaan. Pada kasus anoreksia akan terjadi peningkatan asam lambung akibat perut terlalu lama dikosongkan. Selain itu juga akan terjadi hipersensitif pada lambung karena terlalu membatasi jenis makanan. Sementara pada kasus bulimia, rentan terjadi erosi pada tenggorokan akibat asam lambung yang mengikis jaringan di saluran tenggorokan karena terlalu sering muntah. Dan pada umumnya penderita anoreksia dan bulimia akan mengalami kekurangan nutrisi, sehingga mudah pingsan, merasa lelah sepanjang hari, dan mudah sakit karena daya tubuh yang lemah.
Dalam jangka panjang akan terjadi perubahan pada kulit. Kulit menjadi kering dan keriput, serta warnanya menjadi kebiru-biruan. Hingga akhirnya tulang, gigi, dan kuku menjadi rapuh. Organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan sistem saraf pun terganggu fungsinya. Nauzubillah min zalik. Pemirsa Mozaik, sesungguhnya Allah telah memberikan wujud yang paling baik kepada setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Atin ayat 4. Setelah ini, Mozaik Islam akan kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan fenomena kiamat akan terjadi pada Desember 2012 lalu? Ya, prediksi kiamat yang diramalkan suku Maya di Amerika tersebut tak terbukti kebenarannya. Sebagai bentuk keimanan, kita wajib percaya datangnya hari kiamat. Namun tak seorang pun bisa mengetahui dan menentukan kapan kiamat akan datang. Kita hanya bisa melihat dari tanda-tanda kiamat yang tampak di dunia. Salah satu tanda berakhirnya peradaban dunia adalah akan munculnya sosok kafir yang disebut Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menceritakan kepada kalian tanda datangnya kiamat." Dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang kemunculan Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian dari kita telah mendengar tentang Dajjal, namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana sosok Dajjal yang sebenarnya. Nabi Muhammad bersabda, 2 tanda Dajjal yang paling terlihat jelas. Yang pertama, Dajjal bermata 1. Dan tanda kedua, terdapat tulisan kafir di dahinya. Hadis riwayat Muslim dan Tabarani. Pemirsa, bagaimana sebenarnya makna mata 1 Dajjal? Dan apakah simbol mata 1 Dajjal saat ini sudah terlihat di sekitar kita? Dajjal sebenarnya bukanlah sosok jin atau hantu seperti yang kita bayangkan selama ini. Dajjal adalah manusia yang dilahirkan dari golongan Yahudi yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Dajjal akan turun kembali ke bumi pada waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal adalah orang kafir yang buta mata kirinya, rambutnya panjang lebat dan berbadan besar, sehingga jika dilihat dari belakang tampak seperti dahan kayu yang rimbun. Dajjal sudah ada sejak lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggui oleh seekor binatang bernama Al-Jassasah. Dajjal akan turun ke bumi atas perintah Allah. Hadis riwayat Muslim. Tujuan Dajjal turun kembali ke bumi tidak lain adalah untuk menyebarkan fitnah kekafirannya, menutup kebenaran dengan kebatilan dan menjadikan neraka sebagai surga. Pemirsa Mozaik Islam, makna mata 1 Dajjal adalah mata kebatilan, mata yang menyimpan berbagai kekafiran dan kemunafikan. Tampak seperti melihat padahal sebenarnya ia buta dari segala kebenaran dan kebaikan. Dajjal mengingkari Islam, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sungguh fitnah Dajjal akan merajalela menghancurkan keimanan manusia di muka bumi. Fitnah Dajjal adalah seberat-beratnya ujian bagi manusia, sehingga segala perbuatan dosa menjadi halal di bawah kekuasaan Dajjal. Nabi Muhammad bersabda, 3 tanda jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempatnya terbenam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Pemirsa Mozaik Islam, sebenarnya jauh sebelum kemunculan Dajjal, simbol mata 1 sudah dimiliki Horus, dewa matahari yang paling dipuja dalam kepercayaan Mesir kuno. Horus yang digambarkan sebagai dewa sakti bermata 1 dianggap melambangkan matahari dan mata Tuhan yang memiliki kekuatan paling besar dan menguasai jagat raya.
sehingga Horus menganggap dirinya adalah Tuhan yang harus disembah seluruh manusia. Sifat keiblisan Horus juga tertanam kuat pada Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Inilah bentuk kekafiran yang serupa dengan Dajjal. Meskipun sosok Dajjal belum muncul dan terlihat secara langsung, namun sifat iblis Dajjal telah merasuk dan menguasai kehidupan dunia. Segala sisi kehidupan mulai dari keuangan, politik, pemerintahan, pendidikan, arsitektur, hingga dunia hiburan seperti film dan musik telah berada dalam pengaruh dan kekuasaan Dajjal. Berikut beberapa simbol mata satu Dajjal yang terlihat jelas berada di sekitar kita. Pemirsa, simbol mata satu Dajjal bisa kita lihat begitu marak di industri musik dunia. Siapa yang tidak kenal Lady Gaga, salah satu penyanyi dunia yang sedang populer saat ini. Kepopuleran Lady Gaga ternyata menuai berbagai kontroversi, terutama dari kalangan muslim. Betapa tidak, segala tingkah pola Lady Gaga begitu ekstrim dan bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan Lady Gaga secara tegas menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan kedekatan dengan lambang mata satu Dajjal di berbagai video klip, foto, serta kostum yang dipakainya. Lagu-lagu yang dinyanyikan Lady Gaga mengandung pesan-pesan Dajjal, seperti lagu Alejandro, Judas, dan Blood Mary. Dan hampir semua lagu-lagu Lady Gaga mengarah kepada pemujaan setan dan iblis. Pemirsa, simbol mata satu Dajjal berikutnya tergambar jelas dari sejumlah bangunan dan gedung-gedung megah di seluruh dunia, baik bila dilihat dari bentuk fisik maupun ornamennya, seperti Stadion Olimpiade di Cina, Istana Hampton Court Palace Garden di Inggris, Menara Obelix di Amerika, Gedung Pemerintahan State of Alexander di Rusia, serta Gedung Palacio Nacional di Meksiko. Dan kenyataan sekarang makin ironis karena simbol mata satu Dajjal juga telah menyebar di berbagai acara film kartun populer untuk anak-anak. Merasuknya simbol Dajjal di keseharian kita menandakan bahwa kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Tidak satu kekuatan yang bisa melindungi kita dari kekafiran Dajjal, kecuali hanya kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, Mozaik Islam akan kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, tahukah Anda di zaman sekarang meski kita bekerja dengan halal, kita tetap rawan mendapatkan harta yang bebas dari riba. Sebenarnya apakah riba itu dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Pemirsa, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalat di dalam agama Islam. Mendapatkan harta dari hasil riba merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Pemirsa Mozaik Islam, ada beberapa macam riba. Yang pertama, riba qard. Riba qard merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya, jika Anda meminjam uang sebesar Rp1.000 kepada seorang teman, dan teman Anda mengharuskan Anda mengembalikan hutang tersebut sebesar Rp1.500, maka tambahan Rp500 tersebut adalah riba qard. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Contohnya bila Anda gagal membayar hutang kepada pemberi pinjaman pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian Anda dikenai denda penalti sebesar 3% dari jumlah hutang tersebut. Maka 3% tambahan itu adalah riba jahiliyah. Yang ketiga, riba fadl.
Riba jenis ini merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang termasuk riba fadl adalah meminjam emas 2 gram ditukar dengan emas 3 gram. Atau meminjam kurma 2 kg ditukar dengan kurma 3 kg. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contohnya, Anda berhutang kepada seseorang sebanyak Rp1.000 dan akan mengembalikan sebulan kemudian. Setelah sebulan, Anda belum sanggup membayar hutang tersebut. Anda pun meminta kepada pemberi pinjaman untuk menangguhkan pembayaran. Pemberi pinjaman bersedia asalkan pembayaran ditambah menjadi sebesar Rp1.500. Tambahan pembayaran dengan penangguhan waktu inilah yang disebut riba nasi'ah. Di zaman sekarang, riba seperti sudah menjadi suatu hal yang dianggap wajar. Kondisi kita sekarang sebenarnya telah menjadi nubuat Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung akan terkena debunya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan pemirsa, tahukah Anda jika tidak hanya pemakan riba yang bakal mendapat dosa besar? Ya, orang-orang yang meski tidak secara langsung berhubungan dengan riba juga akan terkena dampaknya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau nasabah, pencatat riba atau sekretaris, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, berikut dosa dan dampak akibat memperoleh harta riba. Dampak riba yang pertama, mendapat dosa besar, bahkan lebih buruk dari dosa perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dampak kedua, riba bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sebagai umat muslimin ingin sekali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan azab. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Mendapatkan harta hasil riba juga membuat suatu bangsa mengalami masa paceklik. Rasulullah SAW bersabda, bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa tahun paceklik atau krisis ekonomi. Dan bila suap menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan. Hadis riwayat Ahmad. Dan dampak terakhir, golongan pemakan riba termasuk ke dalam orang-orang yang tidak masuk surga. Rasulullah bersabda, 4 golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah. Pertama, peminum khamar. Kedua, pemakan riba. Ketiga, pemakan harta anak yatim. Dan keempat, durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Hakim. Sebagai umat muslim yang baik, hendaknya kita memiliki sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup. Karena dengan qanaah, kita bisa terhindar dari riba dan bahayanya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.